Puji Tuhan. Kita buka di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Hari ini hari pahlawan, tanggal 10 November. Dalam waktu 2 hari, tanggal 12 November, hari yang kurang populer di Indonesia. Sekalipun ini hari yang penting di Indonesia sebenarnya, sejak zaman Presiden SBY sudah ditetapkan tanggal 12 November adalah Hari Ayah Nasional. Ya, 12 November. Karena di sepanjang sejarah Indonesia hanya ada Hari Ibu Nasional, tanggal 22 Desember. Rupanya pada zaman pemerintahan Presiden SBY baru dikenal yang namanya ayah sebagai sosok yang juga penting di dalam keluarga. Makanya baru ditetapkan tanggal 12 November kita memperingati Hari Ayah Nasional. Dan bukan kebetulan tanggal 12 November adalah hari ulang tahun papa saya yang sudah meninggal berapa tahun yang lalu? 9 tahun yang lalu. Tepatnya tanggal 1 November 2015. Ya, jadi ulang tahun papa saya seumur hidupnya tidak pernah dirayakan. Karena di dalam satu keluarga tidak ada yang pernah tahu ulang tahun papa saya tanggal berapa. Dan almarhum tidak pernah memberitahukan ulang tahunnya kepada siapapun juga. Haleluya. Dan saat ini papa saya sudah sangat berbahagia bersama dengan Yesus di rumah Bapa tentunya. Haleluya. Anda dan saya yang masih berjuang supaya kita bisa menjadi bapak-bapak yang diurapi Tuhan, menjadi contoh dan teladan yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Jadi hari ini firman Tuhan berkaitan dengan peran ayah di dalam kesehatan rohani anak. Saya lihat di sini tidak terlalu banyak bapak-bapak, tetapi ada lebih banyak ibu-ibu. Tetapi firman Tuhan terkait dengan ayah tentunya berkaitan juga dengan kita sebagai orang tua. Memang ada peran yang berbeda antara seorang ayah dengan seorang ibu, tetapi pada intinya, pada dasarnya, ayah dan ibu harus bekerja sama, berkolaborasi untuk membangun satu keluarga yang memuliakan Tuhan, yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kehidupan keluarga tersebut. Jadi sekalipun firman Tuhan ini tentang ayah, tetapi saya juga mengajak para ibu, juga anak-anak untuk mendengar apa yang firman Tuhan mau sampaikan buat kita semua. Karena ada pesan bukan hanya bagi ayah, tetapi juga bagi ibu dan juga anak-anak. Sebelumnya kita membaca Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 secara bersama-sama 2, 3. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dari ayat ini ada minimal 3 peran seorang ayah atau orang tua yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ketiga peran ini jika diterapkan oleh semua orang tua, maka akan memberikan ruang bagi Anda dan saya, bagi keluarga kita, untuk menjadi kesaksian yang baik demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama, sebagai orang tua, kita harus fokus kepada diri kita sendiri. Apa maksudnya? Klik. Dibuka di dalam Amsal 13 ayat yang 13. Sorry, klik itu untuk PowerPoint. Tetapi karena tidak ada PowerPoint, maka ayat Amsal 13 ayat 13
agar dibukakan. Berkaitan dengan bagaimana kehidupan kita sendiri sebagai orang tua, sebagai pribadi, lepas pribadi. Mari kita baca sama-sama Amsal 13 ayat 13, 2, 3. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Dalam terjemahan lain dikatakan, siapa yang taat kepada perintah akan menikmati upahnya. Jadi menjadi orang tua yang sesuai dengan kehendak Tuhan dimulai dari diri kita sendiri. Apakah kita seorang ayah, apakah kita seorang ibu, apakah kita seorang suami, apakah kita seorang istri, tergantung pertama kali dan yang utama adalah ketaatan kita kepada firman Tuhan. Apa itu ketaatan? Ketaatan adalah mengikuti perintah Tuhan dengan cara Tuhan dan langsung tanpa menunda-nunda. Itulah ketaatan yang sejati. Inilah yang pernah saya katakan di tempat ini bahwa sebenarnya kehidupan kita itu bisa diprediksi. Bagaimana kita bisa tahu masa depan kita? Bagaimana kita bisa tahu apakah kehidupan kita ini baik atau tidak? Tergantung apakah kita mengikuti dengan baik perintah dan hukumnya Tuhan. Kita bisa memprediksi masa depan kita baik atau tidak. Apakah hari ini kita taat kepada firman Tuhan? Apakah hari ini kita menghormati apa yang diperkatakan oleh Tuhan, disampaikan oleh Tuhan melalui firman-Nya? Karena firman Tuhan adalah manual kehidupan. Dan termasuk di dalamnya manual bagaimana kita membangun keluarga yang baik, keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Bagaimana kita menjadi suami atau istri yang baik. Bagaimana kita menjadi orang tua yang benar, orang tua yang bisa menjadi panutan bagi anak-anak kita. Bagaimana kita mengasuh anak-anak kita. Dan bicara mengenai mengasuh, tahukah saudara bahwa seorang ayah sebagai orang tua, bukan saja kita harus mencintai anak-anak kita, tetapi kita juga harus mengasuh mereka. Semua orang tua saya pikir mencintai anak-anaknya di sini. Benar tidak? Ada orang tua yang tidak cinta pada anaknya, nggak usah tunjuk jari. Bertobat saja. Itu sudah minimal. Minimal kita sebagai orang tua kita mencintai anak-anak kita. Tetapi cinta saja tidak cukup. Kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk mengasuh anak-anak kita. Semua orang tua mencintai anak-anaknya, tetapi tidak semua orang tua mengasuh anak mereka. Sehingga apa yang terjadi? Muncullah generasi-generasi yang dikatakan di dalam firman Tuhan yang tidak tahu berterima kasih. Anak-anak yang tidak punya etos yang baik. Bekerja malas-malasan, bekerja asal-asalan. Tidak mengerti jalan dan cara Tuhan karena tidak pernah diasuh. Tidak pernah dibimbing, tidak pernah diajari, tidak pernah diberikan contoh yang baik oleh orang tuanya. Oh, Anda mungkin cinta pada anak-anak Anda, tetapi apakah Anda orang tua yang mengasuh anak-anak Anda? Mengasuh artinya Anda menjaga, Anda merawat, Anda mendidik, Anda membimbing, Anda membantu, Anda melatih mereka. Ini hal yang tidak mudah, tetapi harus dan perlu untuk dilakukan. Haleluya. Karena itu pertanyaan yang penting pada diri bukan hanya seorang ayah, tetapi juga seorang ibu. Apakah kita
mengasuh anak-anak kita di dalam jalan dan cara Tuhan. Makanya tadi di awal sudah dimulai dengan ketaatan kita sendiri terhadap firman Tuhan. Kita mau taat gak? Secara pribadi, di level pribadi lepas pribadi kita. Kita sendiri taat gak sama firman Tuhan? Kalau kita sendiri tidak taat pada firman Tuhan, bagaimana kita bisa mengasuh anak-anak kita dan menghasilkan anak-anak yang pada akhirnya juga taat kepada firman Tuhan? Kalau kita sendiri sebagai orang tua tidak memberikan contoh yang baik kepada mereka. Tahukah saudara, pertanyaan yang pertama bagi anak-anak, Anda harus memutuskan apakah Anda akan mengikuti orang tua Anda yang Anda punyai saat ini. Artinya, memang pada akhirnya hanya Bapa di surgalah orang tua yang sempurna. Hanya Bapa di surgalah orang tua yang terbaik di dunia ini. Tidak ada di sini orang tua yang lebih baik daripada Yesus. Tetapi kepada anak-anak, belajarlah untuk menghormati orang tua. Sekalipun barangkali orang tua Anda tidak sesempurna yang Anda harapkan. Hormati mereka hanya karena mereka adalah orang tua Anda. Itu minimum, saudara. Kalaupun mereka tidak memberikan teladan yang baik di dalam tutur kata, di dalam tingkah laku, Anda tetap harus menghormati orang tua sebagai anak-anak. Dan kepada para istri, apakah Anda ingin suami Anda bertingkah seperti sekarang ini? Kalaupun belum sesuai dengan harapan, apakah Anda sebagai istri sudah memberikan contoh bagi anak-anak Anda bagaimana menjadi penolong yang sepadan bagi suami Anda? Dan kepada para ayah, pertanyaannya adalah, apakah Anda akan mendorong anak-anak Anda menjadi seperti Anda? Apakah anak-anak Anda mau menjadi orang tua seperti Anda? Berani nggak Anda tanya sama anak Anda? Karena saya pernah tanya sama Carmen tentang, saya suka mengevaluasi keberadaan saya sebagai orang tua. Karena saya tidak takut yang namanya kritik, tidak takut yang namanya hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan di jiwa. Saya tanya sama Carmen, is it okay to have a parent like me? Apakah oke dengan Carmen kalau punya orang tua seperti Dedi sekarang, seperti saya? Berani nggak Anda tanya sama anak Anda? Dan berani nggak Anda menerima masukan dengan lapang dada, tanpa pembelaan diri? Pendapat anak-anak Anda tentang Anda sebagai orang tua. Oh, ini tidak mudah. Terdengar mudah karena bukan Anda yang melakukan. Saya pun perlu memberanikan diri untuk tanya sama anak-anak saya, bagaimana evaluasi mereka terhadap kami sebagai orang tua. Mau nggak anak-anak kami ini jadi orang tua seperti kami? Ternyata Carmen bilang, no problem. Puji Tuhan, gak ada masalah. Sekalipun saya menyadari banyak kekurangan saya sebagai orang tua. Tapi kalau anak bisa menerima Anda sebagai orang tua dan masih mau dengar-dengaran kepada Anda, kepada nasihat Anda, itu sudah satu nilai plus di dalam Anda sebagai orang tua. Tapi kalau Anda sebagai orang tua, anak-anak Anda pun sudah nggak mau dengar nasihat Anda, you are in trouble. Anda ada di dalam masalah yang besar. Anak loh, ini masih anak, belum nikah. Sudah tidak mau dengar nasihat Anda.
Wah, itu banyak hal. Belum tentu salah Anda juga sebagai orang tua. Karena kita tahu sifat dasar manusia itu pemberontak. Ada memang anak-anak, sekalipun orang tuanya sudah baik, dia memberikan contoh dan teladan yang baik, anak-anaknya tetap bandel, itu ada. Dan itu tidak menutup kemungkinan. Jadi tidak selalu salahnya orang tua. Ada juga salah lingkungan, salah dari dalam anak itu sendiri, tentu. Tapi secara umum, beranikah kita mengevaluasi diri kita sebagai orang tua melalui masukan dan pendapat anak-anak kita? Betul bahwa tidak ada orang tua yang sempurna. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah maksimal di dalam apa yang kita lakukan bagi keluarga kita? Itu yang pertama, itu bagian yang pertama. Apakah kita sendiri taat kepada firman Tuhan? Karena siapa meremehkan firman, menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada firman Tuhan, maka dia akan menerima ganjarannya, menikmati upah daripada ketaatan kita. Kembali ke Efesus 6 ayat yang keempat tadi, ayah yang sejati kesimpulannya adalah seorang ayah yang bertanggung jawab. Tentu berbagai peran harus dikerjakan bersama dengan ibu. Tetapi keberhasilan di dalam berumah tangga menjadi tanggung jawab ayah yang adalah kepala keluarga. Kalau ada sesuatu yang salah, tanggung jawab ada di tangan ayah, ada di tangan suami. Tentu kita harus cari solusi, cari jalan keluar sama-sama. Dan di dalam keberadaan kita, tugas kita, tanggung jawab kita sehari-hari, kita berkolaborasi antara suami dan istri, ayah dan ibu. Dan secara khusus disebutkan di dalam Efesus 6 ayat yang keempat. Ini yang menjadi tanggung jawab terbesar kita sebagai orang tua. Didiklah anakmu menjadi murid Tuhan Yesus. Jadi kalau Anda membaca firman Tuhan, tugas kita sebagai orang tua, perintah Tuhan terhadap orang tua bukan hanya untuk membesarkan anak, melainkan juga harus membesarkan anak-anak kita di dalam Tuhan. Karena itu dikatakan di dalam Amsal 22 ayat yang ke-6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Barangkali hari ini Anda belum melihat hasilnya. Puji Tuhan kalau sudah ada hasil yang positif. Tetapi sekalipun belum ada hasil yang positif, tetaplah percaya ada satu titik balik di dalam kehidupan anak itu. Suatu hari mereka akan mengerti, mereka akan mengalami kuasa doa Anda selama ini. Mereka akan teringat hal-hal yang sudah pernah mereka diajarkan dan mereka lihat dari kehidupan orang tua mereka. Bagaimana menghadapi kesulitan, bagaimana ketika menghadapi masalah di dalam kehidupan ini. Anda mungkin mengajari anak-anak Anda berbagai hal tentang skill di dalam hidup ini. Banyak kemampuan, belajar pelajaran di sekolah, belajar main alat musik, dan lain sebagainya. Yang membedakan antara orang dunia dengan orang percaya adalah kita melakukannya di dalam Tuhan. Kita mengasuh anak dengan mengikuti perintah Tuhan. Dan hal ini tentunya dipengaruhi oleh hubungan kita pribadi lepas pribadi dengan Tuhan yang kita sembah. Tadi kembali ke Efesus 6 ayat yang keempat, di sana dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam diri anak-anak Anda. Apa sih yang membuat anak-anak kita itu terprovokasi? Apa sih yang seringkali membuat keluarga kita ini tidak harmonis?
Apa yang membuat akhirnya kesaksian kita ini tidak baik di mata anak-anak? Bagaimana cara orang tua membuat marah anak? Ada beberapa contoh dan ini merupakan larangan bagi orang tua, larangan bagi ayah di dalam menjalankan tanggung jawabnya. Kalau Anda punya relasi pernikahan yang tidak harmonis, itu merupakan salah satu cara Anda membangkitkan amarah di dalam diri anak-anak Anda. Anak Anda akhirnya terpengaruh, di dalam jiwa mereka terganggu, di dalam pertumbuhan mereka terganggu, di dalam mereka memandang terhadap pernikahan terganggu. Hanya karena relasi Anda, suami dan istri, tidak harmonis. Anda sebagai orang tua, contoh yang lain, Anda punya kemarahan yang berdosa. Firman Tuhan katakan, bukan Anda tidak boleh marah, marahlah. Tetapi jangan berbuat dosa. Artinya ada kemarahan yang berdosa. Saya pikir tidak perlu dijabarkan lagi, karena kita tahu seperti apa kemarahan yang berdosa kita sebagai orang tua terhadap anak-anak. Itulah cara kita. Kalau kita mau membangkitkan amarah di dalam diri anak-anak kita, marahlah dengan berdosa. Maka mereka akan lebih marah lagi, saudara. Anda marah yang baik pun, mereka kadang-kadang lebih galak daripada Anda. Apalagi Anda marah dengan cara berdosa, itu akan menjauhkan mereka dari Anda. Mereka mau dekat pun dengan Anda karena rasa takut. Bukan karena mengasihi Anda, bukan karena hormat kepada Anda, tetapi karena takut. Sebagai orang tua, kita harus berani menjadi teladan di dalam tutur kata, perilaku, tindak tanduk yang baik, dan integritas. Jangan hanya suruh anak melakukan apa yang kita katakan, tetapi beranikah kita menyuruh anak melakukan apa yang kita lakukan? Oh, gampang nyuruh anak untuk melakukan, lakukan apa yang aku bilang. Itu gampang. Sebagai orang tua nyuruh-nyuruh, itu gampang. Tapi berani tidak kita seperti Rasul Paulus berkata, teladanilah aku. Lakukan seperti yang aku lakukan, bukan yang aku katakan. Oh, ini tantangan yang besar bagi orang tua. Lakukan apa yang aku lakukan, bukan yang aku katakan. Dan ini perlu hidup kita penuh dengan integritas. Kalau kita mau menghasilkan anak-anak yang baik, anak-anak yang hidup takut akan Tuhan, anak-anak yang mencintai Tuhan. Kita suruh anak-anak kita melayani. Pertanyaannya, Anda melayani enggak? Memang gampang nyuruh anak melayani. Tetapi akan lebih mudah lagi menyuruh anak melayani kalau Anda sendiri selama ini sudah terlibat di dalam pelayanan. Akan lebih mudah menyuruh anak untuk baca dan renungkan firman Tuhan setiap hari kalau Anda sendiri melakukannya setiap hari. Haleluya! Cara lain bagaimana orang tua membangkitkan amarah di dalam diri anak dengan cara tidak pernah mengakui kesalahan. Loh, itu membuat anak itu akhirnya ya dibilang benci ataupun jengkel, ya minimal jengkel lah. Kalau Anda sebagai orang tua tidak pernah mau mengakui kesalahan Anda, padahal sudah jelas-jelas salah, itu cara orang tua memprovokasi anak. Jadi kalau sudah jelas-jelas salah, tinggal bilang, "Oops, I'm sorry." Semudah itu loh sebenarnya. Mama salah, Daddy salah. Tapi bagi beberapa orang tidak mudah mengakui kesalahan.
Jadi tolong, ini contoh-contoh yang untuk tidak dilakukan ya. Bukan contoh-contoh untuk dilakukan. Ini larangan. Saya emang nggak suka sebenarnya menyampaikan firman yang berupa larangan. Karena biasanya larangan inilah yang dilakukan. Bener nggak? Di Taman Eden waktu zaman Adam dan Hawa, cuma ada satu perintah. Larangan. Cuma ada satu larangan. Yang lainnya boleh. Hanya satu larangan. Tapi justru satu larangan inilah yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Itulah yang membuat 10 perintah Allah itu tidak efektif. Orang dibilang jangan mencuri. Kepengennya mencuri. Cari-cari kesempatan untuk mencuri. Itulah yang dibilang hukum Taurat itu, dia mengungkapkan dosa, tapi tidak memberikan solusi. Berbeda dengan kasih karunia. Kasih karunia, dia menyadarkan kita akan dosa dan ketidaksempurnaan kita, tetapi pada saat yang bersamaan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita berubah menjadi lebih baik. Hukum Taurat cuma bisa melarang. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi nggak ada solusinya. Anda suruh anak Anda, jangan marah-marah. Makin marah. Kan kita dalam ilmu orang tua, psikologi, ataupun bagaimana menjadi orang tua yang baik, kan memberikan perintah kepada anak itu tidak boleh larangan. Bener nggak? Di sini yang dokter yang punya pendidikan tentang membesarkan anak itu pasti diajarin. Kita kalau kasih perintah sama anak itu jangan larangan. Kasih tahu saja apa yang harus dilakukan. Jadi kalau Anda maunya anak Anda tenang dan tidak marah, jangan bilang jangan marah. Kasih tahu tenang, tenang. Anda langsung kasih perintah apa yang harus dilakukan. Bukan melarang. Karena larangan itu tidak efektif. Saya nggak tahu kenapa ngomongin ini, saudara ya. Tapi sebagai orang tua, kalau memang kembali ke laptop, kembali ke tadi yang saya sampaikan terakhir. Kalau memang kita salah, akuilah kesalahan kita. Menjalankan disiplin secara tidak konsisten. Itu juga salah satu cara kita membangkitkan amarah di dalam diri anak-anak kita. Pilih kasih. Mencintai satu anak lebih daripada yang lain. Mengekang anak. Kita sebagai orang tua yang otoriter. Orang tua yang overprotective. Itu juga membuat anak-anak kita akhirnya marah, membuat mereka sakit hati sama kita. Bukan berarti terus kita memberikan kebebasan sebebas-bebasnya, bukan. Tapi ada waktu-waktu tertentu di mana kita tidak perlu untuk micromanage kehidupan mereka. Anda mengerti ya, micromanage. Hal-hal yang kecil pun harus diomongin. Hal-hal yang sepele pun udahlah. Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Haleluya. Khotbah saya sudah membuat anak kecil nangis, saudara. Itu berarti efektif. Haleluya. Dan yang terpenting di dalam pengasuhan kita terhadap anak-anak kita, selalu kembali kepada apa yang firman Tuhan katakan. Kita sendiri harus taat kepada Tuhan. Kita sendiri harus menjadi orang tua yang berintegritas. Orang tua yang memang patut diteladani. Patut dijadikan contoh di dalam kehidupan kita. Jadi apa yang menjadi tanggung jawab ayah? Ada 4 di sini. Yang pertama, ayah yang menetapkan otoritas. Artinya, sebagai orang tua, kita harus berani mengambil keputusan. Pada saat-saat tertentu, harus berani mengambil keputusan.
Kenapa akhirnya bangsa Israel itu banyak yang binasa di padang gurun? Pada saat itu Musa diperhadapkan pada pilihan, masuk ke tanah Kanaan atau kembali ke padang gurun. Anda lihat Musa, nanti Anda baca ya di Perjanjian Lama di kitab Musa. Musa pada saat itu tidak membuat keputusan. Dia hanya diam sebagai seseorang yang diberikan otoritas oleh Tuhan. Sebagian mau masuk ke tanah Kanaan, sebagian ya udah kita balik aja ke padang gurun. Musa seharusnya mengambil otoritas, mengambil keputusan, tetapi dia sebagai pemimpin hanya diam. Akhirnya apa? Bangsa Israel kocar-kacir, ada yang nekat masuk ke tanah Kanaan, tapi karena sudah tidak ada penyertaan Tuhan, mereka pun mati konyol. Demikian juga dalam kehidupan keluarga kita sehari-hari. Seringkali terjadi chaos, terjadi ketegangan yang tidak semestinya. Karena apa? Tidak ada yang berani mengambil keputusan. Semuanya digantung. Sesederhana ini, mau makan di mana? Jawabannya, terserah. Ya udah, ayo kita makan di restoran A. Nggak mau. Loh katanya terserah. Ujung-ujungnya berantem, saudara. Karena hal yang sangat sepele. Karena nggak ada yang mau bayar. Makanya ngomong terserah, tapi kepengennya ada maunya. Maunya dia, maunya. Haleluya. Tapi sebagai ayah, terkadang kita harus mengambil keputusan yang sulit. Di saat-saat genting, di saat-saat yang krusial di dalam kehidupan kita. Sebentar lagi saya harus mengambil keputusan yang sulit. Anak sih ngomongnya terserah-terserah, ya kan? Jadi sebagai orang tua, berani mengambil keputusan. Bukan hanya berani mengambil keputusan. Ini yang seringkali membuat orang takut mengambil keputusan. Tahu nggak apa? Anda harus menanggung konsekuensinya. Karena seringkali kita tidak mau menanggung konsekuensinya, maka kita memilih untuk tidak mengambil keputusan. Sama kayak tadi makan di restoran. Karena tidak mau menanggung kwitansinya, bonnya, makanya kita ya udahlah, aku ikut aja. Akhirnya chaos terjadi. Ini baru contoh yang sangat sederhana loh. Ada banyak hal dalam kehidupan kita yang jauh lebih rumit dibandingkan hanya memilih tempat makan. Tanggung jawab ayah yang pertama menetapkan otoritas. Yang kedua, ayah harus menganugerahkan identitas kepada keluarganya. Oh, ini peran yang sangat penting. Karena itu dari awal kita harus mengerti identitas kita, jati diri kita di hadapan Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan tentang diri kita sebagai orang percaya. Baru kalau itu sudah benar, kita bisa menganugerahkan identitas yang benar buat anak-anak kita. Seringkali kita mencap anak-anak kita tidak benar karena kita tidak memahami sepenuhnya tentang identitas orang percaya di hadapan Tuhan. Sampaikan firman Tuhan yang benar tentang identitas orang percaya di hadapan Tuhan kepada anak-anak kita. Itu tanggung jawab yang besar dari orang tua. Haleluya. Hari ini kalau Anda bilang sama Carmen bahwa Tuhan marah terhadap orang percaya, dia tidak akan percaya. Dia tidak akan percaya.
Karena puji Tuhan, saya sudah berhasil menanamkan identitas dirinya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saya berharap semua orang tua pun menganugerahkan identitas yang demikian. Begitu percayanya bahwa Tuhan yang mereka sembah itu Tuhan yang sangat baik. Tapi kalau anak Anda masih berpikir bahwa oh mungkin ini cara Tuhan menghukum aku, Anda belum berhasil menganugerahkan identitas yang benar kepada anak-anak Anda. Oh, mereka akan mengalami kesulitan, benar. Mereka akan mengalami tantangan di dalam hidup mereka. Tetapi itu bukan karena Tuhan sedang menghukum mereka. Tapi karena itulah kehidupan. Dan bersama dengan Tuhan, mereka pasti berhasil melewati setiap tantangan dan masalah. Haleluya. Jadi tanggung jawab besar bagi orang tua menanamkan identitas yang benar kepada anak-anak kita. Yang ketiga, ayah punya tanggung jawab untuk memberikan rasa aman. Rasa aman secara jasmani, secara fisik. Rasa aman secara rohani, secara emosional. Dan ini yang paling sulit, secara finansial. Saya tahu bahwa di sini ada komposisi tertentu dalam keluarga-keluarga bahwa yang bekerja adalah istri. Nggak apa-apa. Makanya saya bilang harus ada kolaborasi antara suami dan istri. Tetapi anak-anak Anda harus merasa aman hidup di bawah otoritas Anda. Secara jasmani, secara rohani, secara emosional, secara finansial. Aman dari KDRT. Aman dari pelecehan. Aman dari hal-hal buruk. Saya pernah khotbah di satu kesempatan, rumah tangga kita harus menjadi tempat persembunyian yang baik bagi anak-anak kita. Di mana mereka perlu rasa aman, rasa nyaman, mereka perlu peneguhan. Mereka tidak merasa terancam. Mereka bisa terbuka dengan apapun yang mereka mau sampaikan tanpa penghakiman. Keluargalah yang harus menjadi tempat yang demikian. Itu yang ketiga. Yang keempat dan yang terakhir, seorang ayah harus bisa meneguhkan potensi, meneguhkan kontribusi daripada anak-anak kita. Apa maksudnya? Artinya hindari perkataan negatif tentang anak-anak kita, apalagi tentang masa depan mereka. Kita kan belum tahu masa depan mereka. Jangan hakimi masa depan mereka hanya karena kita tidak tahu. Jangan mendahului Tuhan. Haleluya. Jangan hanya bunyi kalau anak Anda melakukan kesalahan. Mengerti maksudnya? Kalau mereka salah, langsung Anda tegur. Disitulah baru Anda ngomong. Kalau mereka salah. Sebagai orang tua, kita harus juga bunyi ketika anak-anak kita melakukan hal yang benar. Hal-hal yang baik, kita harus puji mereka. Kita harus kasih tahu mereka bahwa itu adalah hal yang baik yang kamu lakukan. Kita seringkali sama anak ini cuman negor, dan negor. Pada saat itulah kita baru ngomong. Kalau ada salah, baru kita ngomong. Itu baru separuh benar. Yang separuhnya lagi ketika mereka melakukan hal yang benar, kita juga harus ngomong. Kasih tahu mereka, supaya mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu benar. Itu baik. Kalau Anda mengharapkan mereka untuk terus melakukan itu. Haleluya. Ayat yang terakhir,
Galatia 6 ayat yang ke-7. Ini sudah sangat kita kenal ayat ini. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Berapa banyak di sini ingin menuai keluarga yang baik, keturunan ilahi seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Inilah peran sekaligus hak istimewa terbesar dan terpenting dari orang tua bagi keturunannya, menjadi contoh dan teladan yang baik di dalam tutur kata kita, di dalam tingkah laku kita, di dalam pola pikir kita, di dalam tindak tanduk kita. Dampak terbesar dari orang tua terhadap anak-anaknya adalah kehidupannya sendiri. Bagaimana kita sebagai orang tua menjalani kehidupan kita, bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kita membuat pilihan-pilihan di dalam hidup ini. Dan ini bukan tugas yang mudah, bukan hal yang ringan. Karena itu betapa kita sebagai orang tua perlu belas kasihan Tuhan, kita perlu kasih karunia Tuhan untuk menghasilkan keturunan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu kesimpulannya ada 3 peran ayah. Yang pertama, kita sendiri harus taat kepada firman Tuhan. Yang kedua, kita harus menjadi orang tua yang bertanggung jawab, menjaga anak, menjaga keluarga, berjalan di jalan Tuhan. Yang ketiga, kita harus menjadi ayah yang menganugerahkan identitas, mengkonfirmasi, memberikan peneguhan terhadap potensi mereka, kontribusi mereka, apa yang mereka bisa buat, masa depan yang Tuhan siapkan begitu besar, bahkan lebih besar daripada yang kita bayangkan. Itu yang harus kita komunikasikan buat anak-anak kita. Kita kepingin anak-anak kita lebih hebat dari kita. Dan jangan merasa terancam kalau anak-anak kita lebih keren dari kita, lebih populer dari kita. Justru anak-anak kita harus lebih hebat dari kita. Haleluya! Itulah orang tua yang top markotop, ya kan? Kalau anak-anaknya lebih hebat daripada dia, dan dia tidak merasa terancam. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati.